Dari semua ciptaan, manusia dianggap makhluk yang mulia, sangat berbeda dengan makhluk lain. Manusia tidak hanya hidup dan berkeriapan di muka bumi, namun manusia memahami arti hidup. Oleh sebab itu, manusia sangat memperhatikan kualitas hidupnya sampai tercipta sebuah peradaban. Dalam sebuah peradaban, dipicu dengan pertumbuhan jumlah, manusia dipaksa untuk bersaing, tidak hanya untuk bertahan hidup, namun ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kenyamanan hidup. Oleh sebab itu, manusia mengalami pertumbuhan intelijensi, teknologi, dan kebudayaan, sehingga modernisasi dapat kita rasakan sampai saat ini. Tetapi semakin tingginya tingkat kecerdasan manusia diiringi dengan semakin bertambahnya tingkat kebutuhan manusia akan leisure. Manusia banyak menciptakan hal-hal baru yang membuat hidup manusia lebih mudah. Revolusi industri mengawalinya. Dari mesin uap, mobil, sampai ke pesawat terbang mulai tercipta untuk mempermudah hidup manusia. Mengapa manusia bisa tampak ajaib seperti ini? Ini semua karena hikmat. Pemberian Tuhan yang sangat luar biasa diimplan Tuhan secara gratis di otak manusia. Yang ajaib sebenarnya siapa, saudaraku? Tuhan atau manusianya? Namun kemajuan zaman tidak diiringi dengan takut akan Tuhan. Sehingga hikmat yang berlimpah-limpah, pengertian yang meluap-luap, menjadikan manusia sombong dan tidak merasa membutuhkan Tuhan. Maka terjadi ketidakseimbangan. Manusia mulai meninggalkan Tuhan dan Anda pasti tahu apa yang terjadi. Manusia menggila, eksploitasi besar-besaran terhadap alam tanpa memikirkan keseimbangannya. Akhirnya, dampak dari semua itu adalah bencana alam, banjir, kebakaran hutan, sampai perubahan iklim karena ozon bumi mulai berlubang. Siapa yang salah? Tuhan kan? Karena saya sering mendengar orang yang berkata dalam status dan tweetannya, bencana apa lagi yang Engkau izinkan melanda kami ya Tuhan? Tidak. Bukan Tuhan yang salah, saudaraku, tetapi manusia dengan keangkuhannya dan keserakahannya yang bertahun-tahun tanpa henti merusak keseimbangan kehidupan. Jadi apa yang harus dilakukan? Bagaimana tindakan kita sebagai manusia untuk mengembalikan keadaan ini? Berikan saya waktu 5 menit agar kita dapat memahami kehendak Tuhan atas hidup kita. Ayub 12 ayat 12-13 mengatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua, konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi tanpa Tuhan, hikmat manusia itu tidak berarti, saudara. Seringkali tindakan dan keputusan yang mengatasnamakan hikmat justru berujung pada kehancuran. Mengapa bisa demikian? Peran serta Tuhan dalam kehidupan manusia adalah yang paling utama. Adalah kebodohan dan sebuah kecerobohan jika manusia mengandalkan intelijensinya tanpa mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupannya. Bergantunglah pada Tuhan, belajarlah pada firman-Nya dan dekat dengan pribadinya. Mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita berarti tidak keluar dari jalan-jalannya. Setiap keputusan kita harus berdasarkan kebenaran. Dan kebenaran sesungguhnya berasal dari firman Tuhan. Saya ulangi, dan kebenaran sesungguhnya itu berasal daripada firman Tuhan. Jika firman itu hidup dalam diri Anda, saya ulangi, jika firman itu hidup dalam diri Anda, tentunya iman Anda akan berbuah kebenaran yang tidak jauh daripada firman itu. Karena buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Ingat, hanya pada Allah saja hikmat yang benar dan kekuatan. Hanya pada Allah saja hikmat yang benar dan kekuatan. Dan hanya Allah yang memiliki pertimbangan dan pengertian.
Jika Anda hidup bergaul dengan Allah, maka pertimbangan dan pengertian Allah ada pada hidup Anda. Semoga firman Tuhan menerangi hati dan hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.